sore Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Senang berjumpa dengan saudara. Sayup-sayup terdengar lagu yang pernah kita kenal dan populer pada zamannya, You Raise Me Up. When I'm down and oh my soul so weary. When troubles come and my heart burden be, then I'm still await here in the silence until you come and sit while with me. Terjemahan bebasnya ingin mengatakan, saat ku terjatuh dan jiwaku begitu rapuh, saat datang masalah dan hatiku pun terbebani, maka ku terdiam dan menanti di sini dalam sepi hingga kau datang menemani. Syair dari lagu ini atau penulis lagu ini hendak menunjukkan kegalauan, keresahan. Ada duka yang begitu dalam, ada ketakutan yang begitu sangat, ada rintihan yang begitu berat. Dan di tengah-tengah persoalan yang berbeban itu, ia menangis, ia meratap, ia meminta Tuhan. Ada tangan yang terulur dari atas, memberikan dan mengangkat dia yang lemah, dan diberi kekuatan serta keteguhan hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat yang sama Rasul Paulus di sekitar 1950 tahun yang lalu membuat surat yang ditujukan pada jemaatnya di Roma. Roma 15 ayat 1 sampai 4 yang demikian bunyinya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita tetap berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudaraku, menurut saudara, siapakah orang yang kuat di jemaat kita, di komunitas kita? Kita tentu akan mengalami kesulitan untuk menjawab pertanyaan ini. Bisa saja kita kemudian merasa khawatir karena kita dianggap sombong, atau mungkin karena kita punya pertanyaan juga. Kuat dalam hal apa? Apakah dalam hal tenaga fisik, ibarat seperti seorang atlet atau seorang olahragawan, tapi juga bisa kuat dalam hal ngelmu, dan khususnya dalam bidang ekonomi. Bila Rasul Paulus menulis ini pada jemaatnya di Roma, ia berbicara tentang orang kuat dan orang lemah. Yang dimaksud adalah orang yang kuat atau lemah dalam hal iman. Ini titik berangkatnya.
Yang biasanya kita sebut orang yang kuat imannya adalah orang yang teguh, orang yang kokoh, orang yang keyakinan imannya itu sedemikian tidak mudah tergoda oleh banyak bujuk rayu, melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan. Apakah itu tindakan di bidang ekonomi? Karena katakanlah ia mau memperoleh pangkat dan jabatan, ia menghalalkan segala cara untuk menggadaikan imannya agar dia bisa kokoh dan kuat secara ekonomi. Tapi bukan itu saja. Ada banyak kegagalan dalam rumah tangga. Ada banyak persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Dan itu bisa menimpa siapapun. Apakah dia artis? Apakah dia seorang pemuka agama? Apakah dia seorang bisnismen? Apapun itu, kita bisa tergoda oleh berbagai macam persoalan yang dapat mengakibatkan kita terjerembab dan jatuh. Karena itu saya kembali ingin bertanya kepada kita, kepada saudara-saudaraku, siapakah yang disebut dengan kuat imannya? Pertanyaan ini pun sulit dijawab secara spontan, secara terbuka, karena kita bisa dianggap sebagai yang sombong rohani. Kalaupun saya kuat, tidak perlu harus pamer. Tetapi dalam hal ini, Paulus mau menegaskan bahwa ia justru mengajak warga jemaat atau komunitas yang dia minta, yang ia tuju, agar tidak perlu malu-malu mengaku bahwa imannya itu, rohaninya itu, perbuatannya itu begitu kokoh dan kuat. Karena itu ia berkata, kita yang kuat, entah dirinya atau sejumlah orang lain di komunitas itu, jangan lalu rikuh memamerkan kekuatan iman dan perbuatannya yang besar untuk dipakai dan menolong, menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, agar yang kuat itu jangan mencari kesenangan bagi diri sendiri. Sekarang pada saat-saat zaman pandemi COVID-19 yang bersimaharajalela di seluruh dunia itu sedemikian rupa, ada 1,9 juta orang yang tertular virus yang jahat ini. Ada ribuan orang yang tewas, 50 ribuan lebih mereka yang meninggal karena COVID jahanam ini. Ada jutaan orang yang terkena PHK. Ada ribuan pabrik yang tutup, dan ada semakin banyak lagi yang terkena imbas kemiskinan karena COVID ini. Di sisi lain ada cukup banyak orang yang berpunya, yang kuat secara ekonomi. Hendaknya kita mau berbela rasa, hendaknya kita mempunyai toleransi. Inilah bentuk solidaritas yang ditunjukkan dalam komunitas kita, apakah di kalangan Kristiani atau bahkan di kalangan Muslim. Pada saat-saat seperti ini, mereka ingin menyatakan bela rasa, keprihatinannya dengan membantu membagi sembako atau memberikan bantuan bagi rumah-rumah sakit yang sangat amat terhambat pelayanannya oleh karena pandemi yang luar biasa dahsyat ini. Para dokter dan perawat serta ratusan ribu tenaga medis yang berkorban dan bertaruh nyawa untuk kehidupan nyawa kita,
kehidupan ke depan yang membuat kita harus kuat dan teguh. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk to stormy seas. I'm strong when I'm on your shoulder. You raise me up to more than I can be. Kau semangati aku hingga aku mampu kudaki gunung. Kau semangati aku untuk seberangi lautan badai. Aku kuat saat bersandar padamu. Kau semangati aku untuk lakukan lebih dari yang bisa kubayangkan. Tuhan memberkati kita. Amin.